Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, untuk berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami saat ini boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Tertulis demikian: supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara yang dikasih Tuhan, negara yang tertua usia kemerdekaannya di dunia ini adalah San Marino. Negara yang termuda saat ini adalah Sudan Selatan yang merdeka di tahun 2011. Namun kemajuan suatu negara ternyata tidak berkorelasi dengan umur kemerdekaannya. Itu tergantung dari bagaimana sikap mereka dalam mengisi kemerdekaan. Negara kita Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun. Kita patut bersyukur karena kemerdekaan yang kita alami. Sebab itu merupakan anugerah Tuhan bagi bangsa kita, dan kita dapat hidup bebas dari rasa takut dan penindasan. Namun saudara yang terkasih, kemerdekaan ini tidak boleh membuat kita terlena dan tidak berbuat apa-apa. Kemerdekaan harus dijaga dan diisi dengan menjaga sikap, agar tidak kembali masuk dalam penjajahan bentuk baru. Masih banyak yang harus diperbaiki. Korupsi masih menjadi salah satu kendala kemajuan negara kita. Dalam Galatia 5 ayat 1 ini tertulis, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Kemajuan kita dalam Tuhan tergantung dari bagaimana sikap kita dalam menjalani hidup yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Saudara dan saya sudah dibebaskan dari perhambaan dosa dan iblis. Sekarang tinggal bagaimana komitmen kita dalam mengembangkan kehidupan rohani kita. Jangan sampai misalnya sudah 50 tahun kita menjadi percaya, namun sikap iman kita masih sama saja seperti dulu sebelum percaya kepada Tuhan Yesus. Ubahlah pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Jangan lagi kembali hidup dalam dosa. Dalam Roma 12 ayat yang kedua tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kunci dari kemajuan kehidupan kita dalam Tuhan adalah perubahan. Selama kita tidak punya komitmen dan kerinduan untuk berubah, maka kemerdekaan kita akan menjadi sia-sia. Anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita harus dibarengi dengan sikap iman dalam perbuatan. Bukan hanya mulut kita yang bertobat, tapi tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh kita bertobat. Hati kita berubah dan dibaharui terus dari hari ke hari oleh kuasa Roh Kudus. Orang yang sudah merdeka tapi kembali lagi hidup dalam perbudakan dosa adalah orang yang bebal dan tidak berpengertian. Dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-22 tertulis, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara dan saya tidaklah demikian. Kita dibaharui setiap hari dan terus dikuduskan oleh kuasa firman-Nya dan oleh kuasa darah-Nya. Roh Kudus menuntun kita untuk hidup benar dan terus menjadi orang yang bebas dari kuk perhambaan dosa, serta menjadi benar-benar merdeka di dalam Kristus. Mari kita berdoa saudara.
Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang kembali mengingatkan kami dan mengajar kami untuk kami menghargai karya kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah memerdekakan kami dari kuk perhambaan, dan Engkau menghendaki agar kami hidup dalam kebenaran-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak lagi kembali kepada kehidupan kami yang lama, tapi kami terus dibaharui, hati kami diubahkan oleh kuasa firman-Mu, dan terus Tuhan pimpin kami menjadi orang-orang yang setia, hidup dalam kebenaran-Mu, setia dalam mengasihi Tuhan, semakin mengerti akan kehendak-Mu, dan hidup seturut dengan apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada bangsa kami Indonesia, kemerdekaan yang Tuhan berikan selama 76 tahun. Biarlah Tuhan Engkau memberkati terus bangsa kami. Berkaryalah ya Tuhan, dan berkatilah pemerintahan negara kami Indonesia, dari presiden, dari pemerintahan di pusat sampai daerah. Berkat-Mu, kasih karunia-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu, berkati kami dalam apapun yang kami kerjakan dan lakukan, supaya semuanya itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Kuasa-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami berkemenangan, dan sepanjang hari ini kami alami mujizat, kuasa penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.